Ada lagi nggak di sini ada pertanyaan? Sebelum aku lanjutin. Kalau ada, silakan bukain mic-nya. Oke, aku ada pertanyaan lagi nih Pak. Probably ini yang terakhir. Uh, Gimana caranya mengajar anak untuk lebih berani? Contohnya dia takut akan satu hal. Terus udah dijelasin nggak perlu takut karena misalnya gini-gini. Tapi saat menjalani dia tetap takut. Ada trik khusus Kak, Pak? Ya, anak takut bisa berupa trauma. Trauma itu kalau sampai parah. Tapi bisa juga sebenarnya bukan trauma, tapi ya namanya fobia ya. Misalnya dengan kecoa, dengan tempat tinggi. Kalau trauma itu betul-betul misalnya dia sampai peristiwanya ya traumatis. Ya, terjadi perampokan di rumah, sehingga dia lihat film yang ada ke arah itu udah histeris ya. Tapi kalau fobia itu mungkin dulu dia pernah ditakut-takutin kecoa, ditakut-takuti badut gitu ya, ditakut-takutin apalagi, atau pernah jatuh dari tempat yang tinggi sehingga dia nggak bisa main jet coaster, atau dia pernah sekolah dan disuruh dipaksa maju ke depan, dia nggak siap. Tapi kan dipaksa, begitu sampai maju ke depan, dia nyanyi, baru 2 kalimat berhenti, dan dibully sama teman-temannya, diledek. Nah itu sebenarnya masih belum trauma ya, fobia. Nah kalau yang lebih ringan dari itu memang kecenderungan perilaku. Anak sanguin dan kolerik cenderung berani tampil, melankolik dan plekmatik ini 2 kelompok introvert yang tidak berani tampil. Nah kalau anak-anak yang penakut termasuk tidak berani tampil, maka tidak boleh dipaksa tapi dilatih, karena kecenderungan perilaku itu dilatih. Cara melatihnya mungkin saya gunakan ilmunya, namanya ilmunya si Anna Sullivan. Mungkin Anda nggak kenal Anna Sullivan, tapi mungkin kenal muridnya. Muridnya bernama Helen Keller, yang buta dan setengah tuli. Nah, Anna Sullivan ini punya tips. Kalau anak punya kemajuan positif sedikit saja, perubahan itu perlu dimeteraikan. Perubahan kecil positif itu perlu dimeteraikan. Bagaimana caranya? Reward, apresiasi, pujian itu memeteraikan perubahan. Jadi anaknya misalnya betul-betul nggak berani maju ke depan. Di rumah nyanyi, goyang-goyang depan kaca. Sampai sekolah atau sekolah minggu nggak jadi maju ke depan. Ketika didorong-dorong betul-betul maju ke depan, baca puisi di rumah 10 kalimat dengan gaya depan kaca. Sampai sekolah 1 kalimat udah berhenti kayak patung. Dia berani maju, sebuah langkah positif, perubahan dari nggak berani jadi berani. Berikan dia reward. Peluk dia, kamu hebat. Aku dengar tadi kamu maju ke depan. Puji maju ke depannya. Nanti dia yang akan mengaku. Tapi aku tadi sampai depan kelas, jadi blank mah, lupa semuanya. Iyalah, biasa. Awalnya juga begitu. Nah, kalau perlu, soal nggak berani maju ke depan itu kayak siapa? Biasanya kayak salah satu. Kalau nggak papahnya, ya mamahnya. Atau neneknya. Nah, itu boleh diakui, disebutkan. Nggak apa-apa lah, dulu papahmu juga begitu, atau mamah juga begitu. Nenekmu juga begitu, pemalunya minta ampun, bahkan sampai SMP lo begitu. Kamu TK udah berani maju ke depan. Nah, itu pertama, berubah positif sedikit dimeteraikan. Kedua, ini namanya pohon keluarga. Kalau senang dengan ceramah-ceramahnya Pak Julianto Simanjuntak, dia sering menyebut istilah pohon keluarga. Kalau saya menyebutnya DNA, jalur keturunan, ya sama. Ya. Jadi orang itu perlu memahami siapa dirinya dan kenapa dia demikian untuk membangun gambar dirinya. Jadi misalnya, kok aku ini pemalu ya, papa kan orangnya berani banget, banyak ngomong, tampil, ceramah gitu. Kan mamahnya nggak berani. Misalnya begitu. Jadi begitu dikasih tahu, atau mamanya sekarang udah berani gitu, karena mamanya udah berubah. Dulu mama itu orangnya pemalu juga loh kayak kamu. Oh, berarti aku begini ini kayak mama. Nah, itu penting ya untuk mengenal diri sendiri. Tapi kenapa mama sekarang nggak berani? Waduh, mama latihannya banyak banget. Jadi kalau saya ini jam 7 malam ceramah, bisa paginya persiapan. Kalau istri saya tanggal 30 pelayanan, tanggal 15 sudah persiapan. Dia 15 hari sudah persiapan. Saya tukang ngomong, ditanya ngomong gitu ya. Kalau istri saya nggak bisa, dia mendadak gitu. Tapi makin lama dia makin bisa. Nah, jadi ketika anak saya ada yang juga, nah nomor 3 unik, wajah kayak saya, tapi nggak suka tampil kayak istri saya. Nah, itu istri boleh berbicara kepada anak. Mama ini sekarang seperti ini karena sudah berubah.
Nah, itu anak akan tahu bahwa aku tuh begini, pemalu begini, karena papa juga pemalu. Aku nih takut sama kecoa, ternyata mama juga, nenek juga, gitu ya. Tapi mama sekarang nggak takut lagi. Nah, itu artinya pertama supaya anak nggak takut, ada perubahan kecil positif dimeteraikan. Yang kedua, bahwa hal itu tidak aneh. Banyak orang seperti itu, bahkan diantaranya mama atau papa. Yang ketiga, nah ini yang penting sebenarnya. Jangan saya begini, iya mama juga takut sama kecoa sampai sekarang. Berarti belum berubah gitu ya. Nah yang penting itu sebegini, setelah dia mengerti asal-usul, mama dulu juga begitu, tapi sekarang enggak. Karena mama sadar kecoa itu ciptaan Tuhan yang lebih rendah. Harusnya kecoa takut sama kita. Makanya kalau kecoa lihat kita, tikus lihat kita, dia lari. Jangan kita yang lari gitu ya. Setan sama kita. Setan itu takut kita anak Tuhan gitu ya. Jadi jangan kita takut setan. Masuk ngimpi dikejar setan, ngimpi ngusir setan. Jadi kita boleh memberikan data bahwa kita seperti itu. Nah, dari itu sebenarnya tujuannya membangun bahwa kita sama gitu. Nah, setelah itu baru memberikan jalan keluarnya. Jadi, saya bukan menyalahkan, tapi jalan keluar. Kalau menyalahkan itu kan nih, kamu tuh nggak boleh penakut, kamu tuh nggak boleh malu, kamu tuh nggak boleh takut tempat tinggi. Tapi dipahami dulu kenapa dia takut tempat tinggi. Karena pernah jatuh, atau memang mamanya begitu, gitu ya. Nah, baru diajarkan kenapa enggak. Bisa juga dengan pendampingan. Jadi, pendampingan untuk menghadapi. Contoh, anak takut dengan boneka atau umur tentu kadang anak takut dengan boneka atau pernah ditakut-takuti boneka, ya boneka jaipong, boneka apalagi bahkan boneka yang mungkin kayak wajahnya lucu kok dia bisa nangis. Anak umur 2-3 tahun ulang tahun datangkan boneka, panggung boneka malah nangis. Bahkan akhirnya sampai usia mahasiswa gitu ya masih takut boneka. Nah itu bisa diajari dengan cara menghadapi. Misalnya diajak bareng-bareng mewarnai gambar boneka. Nah, kamu kan benci ya sama boneka, sama badut. Nih, mama bawain gambar badut, dan ini adalah gambar outline. Kita bareng-bareng ya, mewarnai si badut ini. Nah, sambil mewarnai, kamu tahu badut itu cuma topeng, dalamnya bisa papa mama, dalamnya bisa orang baik. Badut adalah badut. Jadi, itu kayak diajak menghadapi. Ya, termasuk mewarnai, menggambar si badut yang dia takut dan benci itu, sampai akhirnya dia bisa. Nah, terus kan pernah ada orang takut ondel-ondel, diwarnai ondel-ondel. Ini terapinya ya, sampai akhirnya dia, dan bahkan waktu dia mewarnai si ondel-ondel itu emosinya keluar. Gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali, emosinya nggak keluar. Lain kali, bahkan kita boleh dampingi, tapi harus dengan pendampingan. Ya, kalau nggak dia bisa histeris nangis. Cari ondel-ondel, tapi jarak jauh dulu. Ya, jarak jauh. Sampai lama-lama kita bisa ajak dia pegang. Nah, itu kalau sudah levelnya trauma. Ya, kalau fobia sebenarnya bukan nggak sedalam trauma, itu lebih mudah. Tapi kita bisa dengan cara sampai diajak untuk pendampingan menghadapi. Yang lebih, kalau yang kayak takut setan, sering mimpi dicekik setan, mimpi dikejar maling, itu kan mimpi terbalik ya. Kan harusnya kita ngejar maling, ngimpinya dikejar maling. Harusnya kita ngusir setan, ngimpinya dikejar setan. Nah, itu lebih dalam alasannya. Kalau dia lahir baru, sampai tahu kita anak Tuhan, kita punya kuasa mengusir setan, dan jangan ditakut-takuti. Kadang-kadang itu anak itu takut karena pernah ditakut-takutin. Ya, awas loh kalau kamu nggak segala tidur-tidur nanti setan. Jadi udah berkali-kali setan, maka jangan ditakut-takuti. Kalau terjadi, anak saya tiga-tiganya selesai ASI, tiga-tiganya udah kamar sendiri. Jadi begitu selesai ASI, kita ajari tidur di kamarnya sendiri. Begitu bangun, dia nangis. Bukan dia yang kita bawa ke kamar kita yang tidur di kamarnya dia. Jadi kalau anak nangis, bawa ke kamar kita, ya lama-lama dia nggak pernah. Kalau saya mengajarkan anak itu harus bisa mandiri, termasuk di kamarnya sendiri. Maka waktu anak saya selesai ASI, itu kita ajari tidur di kamarnya. Tapi kita tidur di kamarnya dia. Ya kan? Dia belum mau lepas, ya nggak apa-apa. Tapi kita udah kasih tahu, ini kamarmu, ya, ini kamarmu, gitu ya. Warnanya anak laki boleh biru, warna pink dengan segala aksesorisnya. Dia tidur di situ, kita dampingi. Dia nangis, kita tidur di kamarnya dia. Suatu ketika, ini udah mulai tahap kita tidur di kamar kita terpisah. Malam-malam dia nangis. Lalu dia minta ikut kamar kita.
Kenapa kamu nangis? Di kamarku ada setannya. Perkataan itu anggap aja sebagai fakta dan kebenaran, dan memang alkitabiah kalau di kamarnya ada setan. Karena firman Tuhan berkata, kita melawan roh jahat di udara. Kamarnya dia ada udara, berarti ada setan. Maka itu anggap jangan bilang, kamu tuh penakut, mana ada setan. Ini malah nggak alkitabiah. Ya. Jadi kalau anak saya bilang, Pak, aku takut, kamarku ada setannya. Kamar papa lebih banyak. Kok papa nggak takut? Kan papa punya Tuhan, ada roh Tuhan Yesus di hati papa. Hati kamu juga ada Tuhan Yesus, tapi aku takut. Oke, papa dampingi. Jadi waktu di kamar, Pak, tapi aku tadi ngeliat. Jangan dibilang bohong. Anak itu ngimpi sama ngeliat, kosakatanya masih sama. Anak nggak bisa bedain, ngeliat atau mimpi. Jadi kita anggap aja kebenaran. Tadi kamu lihat setan ya? Iya, aku ngeliat setan. Oke, sekarang buka matamu. Ya, papa juga buka mata. Kita bilang ya, setan, kamu tuh penakut. Sekarang kalau berani, ayo muncul. Takut Pak, nanti muncul beneran gimana? Ada papa di sini. Papa lebih menang daripada setan karena ada Tuhan Yesus di papa. Kamu tadi pasti ngelihatnya tuh waktu merem. Tapi seolah lihat beneran. Sekarang kamu buka mata ya. Kalau setan berani, berarti dia berani muncul. Kalau dia nggak berani muncul, berarti dia penakut. Saya ajak anak saya, setan, kalau emang kamu berani kamu muncul nih. Ada papaku di sini. Ya, jadi saya bilangin bahwa kamarku jangan ada setan, kamarmu ada. Tapi sekarang papa dampingin kamu di kamarmu. Ya, jadi kalau di kamar saya bilang mau di kamar papa, nggak apa-apa juga boleh sekali ini kalau mau di kamar papa. Tapi kamar papa juga ada setannya loh. Kenapa papa nggak takut setan sih? Kan ada Tuhan Yesus. Di hati kamu juga ada Tuhan Yesus. Nah ini kalau kita ngomongnya tuh selalu begitu gitu ya. Nanti anak akhirnya kita ajak ngomong, kita ajak berdoa ya. Oh, kamu bisa, kalau kamu nanti lihat setan, kamu bilang, Tuhan Yesus, setannya pergi. Gitu. Malaikat, usir itu setan. Bahkan kamu bisa bilang, dalam nama Yesus kamu pergi. Dia akan bermimpi sesuai mindset-nya dia. Jadi ketika anak itu, aku anak Tuhan, setan takut sama aku, ngimpinya beda. Aku tadi malam mimpi ngusir setan, Pak. Nah, itu butuh waktu ya. Karena yang sebenarnya mimpi itu buah tidur. Memang bisa bener-beneran setan datang beneran. Tapi waktu setan datang beneran, tergantung iman kita dong. Iman anak. Ketika anak sudah beriman bahwa Tuhan Yesus mengalahkan setan, dan Tuhan Yesus di hati kita, itu ngimpinya akan dikendalikan oleh iman itu. Baik ngimpi ataupun nggak ngimpi. Nggak usah ngimpi aja, Anda lewat kuburan, Anda merinding, Anda takut. Itu berarti setannya ketawa pasti. Kenapa ada jenderal takut sama kita tuh anak tuh ada, tapi membawa pengertian ini kepada anak itu nggak mudah. Tapi kalau ada kasus itu sebenarnya kesempatan. Jadi anak takut setan, takut tidur sendirian, jangan sampai nanti kuliah masih takut tidur sendirian. Takut gelap lagi, sampai menikah kamarnya harus terang benderang, imunnya turun loh. Kemarin saya seminar dengan Dr. Ruyandi Utasoid dan dia bilang hormon melatonin itu akan diproduksi ketika kita tidur dalam cahaya gelap. Kalau cahayanya nggak gelap, terang, tubuh masih mendeteksi bahwa ini bukan malam. Jadi makanya kalau memang betul-betul ini ya pakai kain hitam gitu ya. Tapi kan kalau di luar negeri listrik mahal ya. Kalau tidur terang benderang semuanya kan boros gitu ya. Jadi kita harus nggak boleh takut gelap. Tapi kalau itu masih kejadian, bahkan sampai anak udah SMP, udah menikah masih takut gelap. Ini perlu dibetulkan di pikiran kita. Nah, yang paling berkuasa membetulkan pikiran itu firman kan, kebenaran kan. Adalah fakta bahwa kalau kita terima Tuhan Yesus, dalam roh kita ada Roh Kudus, Tuhan Yesus di dalam kita, dan roh yang di dalam kita lebih besar dari dunia ini. Jadi sebenarnya semua perkataan dan kalimat-kalimat itu adalah sebenarnya nilai-nilai firman. Nah, itu akan merubah pikiran anak kita dan merubah perilaku. Jadi perilaku itu akan berubah ketika mindset-nya berubah. Makanya ketika anak takut gelap, takut setan, itu jangan dilarang takutnya. Kamu tuh nggak boleh takut, kamu tuh penakut. Tapi betulkan pikirannya. Tentu dengan bahasa anak ya. Waktu anak saya umur 2-3 tahun, kita ajari tidur sendiri gitu. Karena ya kalau saya ini jujur ya, saya ini kalau ada anak, kan mikir dong, gimana mau bercinta.
Ada Ucok di tengah-tengah. Dan kadang-kadang ibu-ibu ini sayang anak ya. Aduh Pak Jarod, anak saya masih kecil, jadi biar tidur sama saya. Kasihan si anak masih kecil. Bu, kasihan Bapak sudah besar. Jadi ajari anak tidur sendiri di kamarnya. Nah, dia takut, kita bisa ajari dia jadi berani. Jadi kita bisa ajarkan, kita bisa latih mereka ya dengan dibekali dari dalam supaya anak nanti nggak traumanya bertambah ya. Kalau dia takut jangan dipaksa, kita dampingi di kamarnya, bukan kita bawa di kamar kita. Nanti mereka bertumbuh jadi anak-anak yang hebat, berani, mandiri, ngusir setan. Itu yang kita harapkan. Dan jadi anak-anak tumbuh di dalam kedewasaan psikologis dan juga kedewasaan kerohanian. Ya, Tuhan berkati.